roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edi Sendoro yang akan banyak memperlihatkan aktivitas terkini atau progres dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan saya rekod video kali ini bosku di pukul 17.30 atau setengah 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita melintas di bagian area yang sangat luas yang terus dilakukan pengerjaan untuk pembuatan pondasi parkir tim ya, yang nantinya para bus-busnya kru MotoGP maupun World Superbike yang membawa logistik akan berjejer rapi di belakang pedok. Selanjutnya kita dapat juga melihat di mana proses pengerjaan di penyambungan badan jalan yang akan terkoneksi dengan bagian helipad, medical center, race control, podium, serta garasi atau pedok terus dilakukan pengerjaan untuk dapat terkoneksi. Dan memang progres pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat menyenangkan hati bosku. Tentunya para bosku pasti penasaran bagaimana wujud aslinya nantinya sirkuit MotoGP Mandalika ketika sudah jadi. Semoga saja apa yang kita harapkan dan kita impikan, sirkuit Mandalika mampu menyelenggarakan event MotoGP maupun World Superbike. Dan seperti informasi yang masih tetap bertahan, di mana bulan November tahun 2021 ini akan diselenggarakan untuk event WSBK atau World Superbike di sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga saja tidak ada aral melintangnya dan dapat dilaksanakan. Semoga saja pandemi juga cepat berlalu. Selanjutnya di sini kita dapat melihat atau memantau aktivitas pengerjaan untuk perakitan atap race control, di mana sudah mulai dirakit ya. Untuk desainnya saya kembalikan lagi kepada para netizen ya. Silahkan dikomentari ya, apakah bagus atau tidak. Yang jelas ini adalah desain terbaru di atap race control. Selanjutnya kita berada persis di atas lintasan utama dari trek lurus dengan panjang lintasannya yaitu 700 meter. Dan tepat sekali kita dapat melihat di mana pembangunan atau tempatnya tiang lampu start yang berada persis di sebelah kiri trek lane dari lintasan lurus di depan kita kali ini, di mana terlihat sekali di sini ada motor Marshall dan motor yang lumayan gede cc-nya. Di sore hari tadi sedang dilakukan tes ya untuk lintasan, apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk melakukan pengaspalan lapisan ketiga. Dan insya Allah besok pagi kita akan live bosku tentunya untuk melihat aktivitas pengaspalan lanjutan di bagian track lane. Semoga saja informasi ini memang benar bosku, karena kita akan pantau di mana distribusi atau penempatan finisher sudah mulai ditempatkan di bagian tikungan kelima. Insya Allah besok pagi kemungkinan saya akan live langsung bosku besok pagi untuk melihat apa saja aktivitas pengerjaan, ataukah memang besok pengerjaan yang lain. Tentunya kita akan pantau setiap hari, setiap detik dari perubahan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita sudah berada persis sekali dekat dengan tikungan pertama yang berbelok ke arah kanan terlihat. Dan kita ketahui bahwa di bagian area runoff sudah dilakukan pengaspalan ya untuk layar kedua. Dan memang progres pengerjaan untuk pengaspalan layar kedua di bagian runoff sudah finish, tinggal dilakukan pengaspalan lanjutan seperti dilakukan di bagian tikungan yang tadi pagi bosku, di tikungan ke-6 untuk area runoff untuk lapisan ketiga. Area rumputnya di bagian trek ke-1 sudah sangat menghijau, tinggal dilakukan perawatan supaya nantinya daun-daun rumput tersebut bisa melebat, karena jenis rumput yang digunakan di sirkuit MotoGP Mandalika berjenis mutiara.
Dan tepat sekali kita sudah berada dan melewati tikungan keempat yang berbelok ke arah kiri, di mana bagian area griffelnya masih belum dirapikan. Sedangkan untuk bagian area runoff masih belum dilakukan pengaspalan untuk layar ketiga ya. Seperti thumbnail yang saya sajikan bosku, bahwa finisher sudah standby di bagian track lane lintasan kelima atau tikungan kelima di sini, di mana satu unit finisher sudah standby, tinggal menunggu teman-temannya yang akan hadir untuk menemani progres pengaspalan besok pagi. Kemungkinan bosku ya, tentunya kita akan pantau karena saya belum mendapatkan informasi jelas karena memang sore keadaan yang saya ambil untuk video udara kali ini. Tentunya saya masih belum mendapatkan informasi atau belum ada jawaban. Tapi kemungkinan besar akan dilakukan pengaspalan untuk layar ketiga ya. Dan terlihat di sini sedang dilakukan finishing atau persiapan, di mana mulai dikikis bagian yang sekiranya tidak sesuai atau ketebalannya melebihi, karena memang posisi horoton sempat diperbaiki ya. Dan ini sebabnya kenapa bagian lapisan kedua dikikis sedikit bosku, untuk nantinya bagian pengaspalan layar ketiga atau kita sebut sebagai lapisan ketiga bisa benar-benar rata ketebalannya, sehingga nanti akan sejajar dengan sistem drainase horoton ya, baik untuk Superfix 100 maupun tipe Resiplik High Cap seri T8300. Untuk bagian pengaspalan track lane kemungkinan nanti akan berakhir di bagian tikungan ke-10, dan kita akan pantau bosku. Dan seperti yang saya sampaikan, temannya finisher sudah mulai didistribusikan menuju track kelima dan akan berjejer rapi. Kemungkinan nanti malam akan dilakukan persiapan untuk pemberian cairan khusus di bagian lintasan sebelum dilakukan pengaspalan lapisan ketiga atau lapisan terakhir. Seperti yang banyak ditanyakan bosku, apakah area rumputnya tetap dilakukan perawatan? Tadi kita lihat satu mobil tangki air membawa dan menyirami area rumput di tikungan ke-9 atau tepat sekali di area rumput trek ke-9. Dan kali ini proses pengikisan di bagian area tertentu karena memang perbaikan sistem drainase horoton untuk dinaiki, di mana proses pengaspalan layar ketiga memang adalah finish untuk hasil pengaspalan di bagian lintasan baik untuk track lane maupun area runoff. Dan kita akan pantau terus bosku, besok pagi saya akan live bosku tentunya apa saja informasi yang memang akan menjadi progres yang akan dikerjakan besok pagi, kita akan pantau bersama ya tentunya. Begitu banyak teman-teman YouTuber juga yang setiap detik, setiap menit terus memberikan capaian pengerjaan maupun memperlihatkan aktivitas yang dikerjakan di bagian lintasan maupun area-area yang lainnya. Dan kali ini kita dapat melihat di mana tikungan ke-10 bosku ya. Terlihat sekali di sini sangat tajam. Nantinya para rider MotoGP maupun World Superbike akan diuji skillnya ya untuk menaklukkan dengan cepat bagian tikungan ke-10, di mana area bukit yang berada antara tikungan ke-9, 10, 11 dan 12 terlihat untuk nantinya akan dibangun untuk tribun penonton dengan sistem terbuka ya. Dan seperti ini yang kita dapat pantau bosku, memang tidak ada aktivitas pengerjaan di bagian tikungan ke-11 yang berbelok ke arah kanan. Untuk bagian area griffelnya sudah dihamparkan sangat baik, dan terlihat di bagian area runoff yang terkoneksi dengan area outer lane service road atau kita sebut sebagai jalur evakuasi di sini. Ketika nanti ada rider yang terjatuh, maka akan cepat ditangani ya untuk menuju area outer maupun inner lane service route yang sudah dibuatkan jalur evakuasinya. Dan kali ini kita sudah sampai di bagian tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri di sini. Terlihat sangat rapi sekali di sini, untuk rumputnya mulai sangat menghijau ya. Kita masih berada di atas trek ke-12 bosku, yang tampak sekali di sini terlihat beberapa aktivitas pekerja yang sedang memperbaiki ketinggian horotonnya. Tentu ini seperti halnya yang terjadi di bagian lintasan kelima, tentunya di bagian area tikungan ke-8. Memang dulu sempat diguyur hujan sehingga bisa jadi progres pengerjaan atau hasil untuk penempatan horoton itu bisa bergeser untuk berapa mili saja ya, sehingga harus diperbaiki secepatnya karena memang sirkuit yang
kita lihat di depan kita kali ini akan menjadi sirkuit yang berstandar internasional. Memang benar-benar dikerjakan, kalau ada kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai maka harus cepat diperbaiki ya. Hal tersebut merupakan salah satu metode atau profesional para pekerja untuk dapat memberikan hasil terbaiknya atau hasil karya mereka, hasil ilmunya untuk dapat menyelesaikan bagian lintasan yang akan sesuai dengan standar atau keinginan dari pihak FIM maupun Dorna Sport ya. Dan memang progres pengerjaan memang terfokus untuk bagian mempercepat segera di bagian area run-off dari trek keempat menuju tikungan kelima, terus dilakukan pengoneksian. Memang proses pengerjaan di sini terlihat untuk area gravel yang sangat luas di sini sudah terlihat sangat rapi bosku, yang akan menuju area gravel ya di bagian tikungan ke-6. Progres pengerjaan kita ketahui bahwa pengaspalan layar kedua di bagian trek lane sudah tersambung atau terkoneksi, tinggal dilakukan saja untuk pengaspalan layar ketiga. Seperti halnya di bagian area run-off tikungan ke-15 menuju tikungan ke-16 dan ke-17 sudah terlihat untuk pengaspalan run-off-nya untuk layar kedua. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. Ya, kali ini kita sudah berada di bagian tikungan terakhir atau tikungan ke-17, di mana posisi sebelah kiri area rumput yang akan terkoneksi dengan area depan race control yang akan tersambung dengan area pit lane sudah mulai dikerjakan untuk pemberian material sabis atau LPA. Nanti akan dilakukan pengaspalan ya bosku ya. Dan memang progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika setiap hari tanpa jeda terus dilakukan pengerjaan. Tentunya mari terus kita berikan semangat, doa dan dukungan supaya nanti sirkuit MotoGP Mandalika ini dapat rampung sesuai dengan apa yang kita impikan bosku ya. Dan saya Edi Sundoro undur diri, sampai jumpa di besok pagi di live streaming saya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya, di mana saya menyampaikan informasi bosku ya. Dan saya undur diri, bilahil sabrika pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.